Tahun 2022 adalah tahun keemasan alat berat di Indonesia dan digadang-gadang adalah penjualan terbaik sepanjang masa selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun selama alat berat berkiprah di pembangunan di Indonesia. Hal ini memang bukan tanpa alasan. Ini menurut data dari Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat di Indonesia, bahwa penjualan alat berat di Indonesia di tahun 2019 mencapai 6.060 unit. Sedangkan di tahun 2020 ini agak turun menjadi 3.427 unit. Sedangkan di tahun 2021 melonjak naik hampir 150%. Penjualan alat berat di Indonesia di tahun 2021 mencapai 7.374 unit. Dan di tahun 2022 yang hanya baru 6 bulan berjalan, penjualan alat berat di Indonesia sudah mencapai 12.000 unit. Kira-kira apa saja yang menyebabkan pertumbuhan alat berat di Indonesia begitu pesat dan begitu signifikan sehingga menjual alat berat tidak lagi menjadi berat? Yuk kita cari tahu di video berikut ini. Jika materi ini bermanfaat, yuk like, comment, subscribe, and share kepada orang-orang di sekitar Anda. Di video kali ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang tren bisnis alat berat secara global. Kemudian yang kedua, tren bisnis alat berat di Indonesia semasa 3 tahun terakhir ini. Dan yang ketiga, pencapaian dan strategi apa yang dilakukan oleh brand-brand alat berat ternama di Indonesia di tahun 2023. Cekidot videonya. Menurut Chris Letch, Director of Highway Research, saat pandemi COVID-19 merebak, pada pertengahan tahun 2020, penjualan alat berat itu cukup melandai. Namun kondisinya berbalik arah secara tajam dan mencatatkan rekor sepanjang tahun 2021 di hampir semua pasar alat berat dunia. Kecuali di Cina, karena Cina adalah pusatnya COVID ya. Dan mencatatkan rekor penjualan sebanyak 1,18 juta unit. Atau bertambah sebanyak 125.000 unit dari tahun sebelumnya. Menurut Chris, ada 3 hal yang memicu pertumbuhan alat berat di dunia pada tahun 2021. Di antaranya, yang pertama, tingkat suku bunga sangat rendah sejak awal pandemi menjadi pendorong positif bagi pasar pembangunan perumahan atau real estate. Karena kalau bangun rumah, real estate gitu pasti membutuhkan alat berat untuk meratakan tanah atau lahan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, berbagai paket stimulus dan investasi dari pemerintah pada infrastruktur di seluruh dunia. Program-program pemerintah ini turut membantu melahirkan kepercayaan para investor untuk berinvestasi khususnya di alat-alat berat. Dan yang ketiga, kenaikan harga komoditas sejak akhir tahun 2020 dan semakin melonjaknya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2021, sehingga harga komoditas yang sangat tinggi memungkinkan negara-negara kaya komoditas untuk investasi peralatan alat berat secara besar-besaran untuk meningkatkan produksi. Khusus di Indonesia, selain investasi di sektor infrastruktur, ramainya aktivitas tambang mineral terutama nikel dan harga komoditas batu bara yang tetap menarik membuat kebutuhan alat berat dan alat konstruksi masih tinggi. Menurut data industri.com, penjualan alat berat di Indonesia sepanjang tahun 2020 tumbuh di atas 30% dibanding penjualan alat berat sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan ini melanjutkan tren positif kinerja penjualan alat berat yang juga tumbuh di atas 150% sepanjang tahun 2021. Wow, ini keren banget gitu ya penjualan alat berat. Kita ambil contoh misalnya dari salah satu perusahaan alat besar terkemuka di Indonesia yang tergabung dalam AHMC atau Astra Heavy Equipment Mining Construction dan Energy, PT Unity Tractor beserta grup-grupnya gitu ya, ada Pama Persada, Bina Pertiwi, kemudian Traktor Nusantara gitu ya. Sekretaris Corporate UNTR, Sarah Kalubis menuturkan, proyeksi alat berat di tahun 2023 ini akan mencapai sekitar 5.700 unit. Estimasi ini menurut Bu Sarah sama seperti tahun 2022. Bu Sarah melanjutkan, UNTR akan melihat permintaan dan kebutuhan alat berat tahun ini masih cukup tinggi karena harga komoditas yang masih baik. Hingga November tahun 2022, ini berarti tahun lalu ya,
UNTR melaporkan penjualan alat berat merek Komatsu sebanyak 5.457 unit atau tumbuh sekitar 84,98% dibanding dengan periode Januari-November di tahun 2021 sebanyak 2.950 unit. Menurut Busara, hal ini didapatkan dari penjualan ke sektor pertambangan di November 2022, kemudian yang masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 63%. Kemudian disusul oleh sektor konstruksi 23%, agrobisnis 10%, dan kehutanan 4%. Nah, sebagai informasi teman-teman, di tahun 2023 ini UNTR menyiapkan belanja modal sebesar 1 miliar dolar. Itu duit semua itu ya. Atau kurang lebih 15 triliun. Ini duit semua benar-benar ya. Kemudian contoh yang kedua dari PT Kobeksindo Traktor Tbk, penyedia alat berat terintegrasi berhasil membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 41% di tahun 2022. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nih Kobeksindo ya, keren juga nih Kobeksindo. Pencapaian ini tidak terlepas dari strategi perseroan untuk mengoptimalisasi penjualan alat berat baik tambang maupun non-tambang. Itu menurut Wakil Direktur PT Kobeksindo Traktor, Bapak Martio. Tingginya permintaan alat berat tersebut tidak lepas dari tingginya harga komoditas barang yang dimulai sejak tahun 2021 yang lalu. Kobeksindo optimis pertumbuhan bisnis pada tahun 2023 akan melanjutkan momentum pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditopang oleh lini produk penjualan unggulan yang handal dan memiliki tingkat efisiensi tinggi. Selain itu, didukung oleh layanan purna jual dan ketersediaan spare part di 13 titik cabang di seluruh Indonesia agar dapat memberikan yang terbaik untuk para pelanggan, kata Pak Martio ya. Untuk mendukung strategi pertumbuhan di tahun 2023, Kobeksindo telah menyiapkan capex sebesar 4 juta dolar. Oh, ini duit semua juga ya. Guna mendukung operasional dan peremajaan unit rental alat berat. Masih kata Pak Martio, membaiknya perekonomian pasca pandemi COVID-19 yang berujung pada pelonggaran aktivitas menjadi kabar baik untuk pertumbuhan bisnis alat berat di Indonesia. Hal tersebut memicu sektor-sektor usaha tambang, kemudian industrial, logistik, serta konstruksi menjadi target pasar dari PT Kobeksindo. Beliau juga melanjutkan, sepanjang tahun 2022, manajemen mencatat beberapa poin yang harus diperhatikan untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang, terutama yang berkaitan dengan suplai unit alat berat. Beberapa hal tersebut diantaranya yang pertama kapasitas produksi dari produsen alat berat, kemudian harga bahan baku, besi, dan lain-lain mungkin ya. Yang ketiga, keterbatasan armada dan kenaikan biaya logistik. Nih logistik di beberapa hari sebelumnya udah saya bahas ya. Bisnis logistik juga moncer. Tingkat permintaan konsumen, kemudian kenaikan suku bunga, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan yang terakhir adalah ancaman dampak dari resesi global. Nah, sekarang bagaimanakah bisnis dan strategi alat berat di tahun 2023? Dicabutnya PPKM oleh pemerintah di tahun 2022, ini berita yang sangat menggembirakan bagi para pebisnis termasuk bisnis alat berat. Meski digadang-gadang ada ancaman resesi global, tren pemulihan ekonomi di Indonesia diprediksi cenderung stabil dan membaik. Bahkan menurut Bank Indonesia, diperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia menguat di tahun 2023 ini pada kisaran 4,5 sampai 5,3%. Karena meningkatnya konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang baik. Sementara itu, menurut CEO Circlo Group, Brian Marshall, landscape bisnis Indonesia harus mengantisipasi beberapa tantangan di tahun 2023. Karena faktor-faktor seperti inflasi, kemudian suku bunga yang lebih tinggi, dan rantai pasokan global yang terganggu. Untuk mampu bertahan dan berkembang seterusnya, pelaku bisnis dapat berfokus pada diversifikasi sumber produk, penilaian biaya, dan digitalisasi. Selain itu, pebisnis harus mampu melihat gambaran besar perekonomian di Indonesia pasca pandemi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, pola konsumsi, dan situasi ekonomi. Pelaku bisnis dapat mengembangkan strategi bisnis baru pada fokus pertumbuhan dengan jangka panjang, serta menghindari tindakan-tindakan seperti lonjakan harga yang mendadak sebagai respon terhadap inflasi atau resesi. Menurut Presiden Liu Gong Indonesia, Mr. Levilin, para pebisnis juga harus memperbanyak kolaborasi dan kemitraan dengan customer, terutama di bidang alat berat tentang layanan purna jual.
Ini sangat penting, caranya dengan mengganti komponen rusak dengan komponen yang rekondisi. Para pelaku usaha tambang juga bisa memilih untuk memperbaiki komponennya atau menukar dengan komponen rekondisi agar meminimalkan downtime mesin, meningkatkan produktivitas mesin, dan menghemat biaya. Nah, itulah insight tentang perkembangan alat berat di Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran bagi Anda para pebisnis alat berat di Indonesia supaya jualan alat berat tidak lagi menjadi berat. Akhirnya semua tergantung kepada aksi Anda, karena ilmu tidak akan merubah hidupmu, tapi action yang berdasarkan ilmu yang akan merubah hidupmu. Jika channel ini bermanfaat, yuk bantu like, share, dan subscribe. Saya Usman Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.